Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ishak, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SMA Negeri 1 Baru, sekaligus sebagai mahasiswa IPG gelombang kedua PAI PTK UIN Salatiga 2024. Akan melakukan video pembelajaran tentang ketentuan pernikahan dalam Islam kelas 12 MIPA 1 dalam kegiatan uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya? Baik. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Untuk kelas, silakan dipimpin alih. Pimpin doa, silakan. Siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai, beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta semua tempatnya dirapikan. Kalau ada sampah dibuang, bukunya dirapikan supaya pelajaran kita hari ini berjalan dengan aman, tertib dan nyaman. Oke, sudah selesai? Saya absen dulu. Saya absen sekali. Kelas 12 MIPA 1. Andi Fadia Tri Reskianti Faryadi, Adira Karnia Dimianti, Afika Nur Asila, Ahmad Rezaldi, hadir Pak, Andi Baso, semuanya hadir ya? Hadir. Semuanya hadir. Baik, materi kita hari ini masih lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Oke, ketentuan pernikahan dalam Islam. Kita lihat. Apa ini? Oke. Oke. Ya. Apa itu? Oke. Sorry. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Kita sudah membahas tentang pengertian dasar hukum dari Al-Quran, dasar hukum dari undang-undang dan lain-lain sebagainya. Kita bisa melanjutkan tentang hikmah pernikahan dan lain-lain sebagainya. Oke, mari kita lihat. Saya mau bertanya kepada kalian, apa saja rukun pernikahan? Ada yang masih ingat apa rukun pernikahan? Silakan. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Abbas. Saya akan menjawab apa saja rukun pernikahan. Rukun pernikahan ada 5. Rukun pernikahan yang pertama yaitu mempelai pria dan wanita. Mempelai pria dan wanita sebagai rukun nikah haruslah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai calon pasangan. Keduanya haruslah beragama Islam dan tidak memiliki hubungan darah. Rukun yang kedua yaitu wali nikah. Wali nikah biasanya adalah ayah dan mempelai wanita, namun kedudukan ayah sebagai wali nikah bisa digantikan oleh wali yang lebih dekat hubungannya seperti kakek, saudara laki-laki dan paman. Yang rukun yang ketiga yaitu 2 orang saksi yang terdiri dari laki-laki dewasa yang adil. Rukun yang keempat yaitu mahar. Mahar adalah pemberian harta kepada pihak mempelai wanita sebagai simbol tanggung jawab seorang suami untuk memberikan nafkah pada istri sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas pernikahan yang dijalani. Dan rukun yang kelima yaitu ijab kabul, merupakan pernyataan dan penerimaan antara calon suami dan istri. Pihak wanita harus memberikan ijab pernyataan dengan sukarela yang menyatakan kesediaannya untuk dinikahi oleh pihak pria. Kemudian pihak pria harus menerima ijab tersebut dengan kabul penerimaan secara jelas dan tegas. Oke,
Luar biasa. Jadi kalian sudah memahami apa itu rukun nikah. Jadi kita tinggal simulasikan nanti dalam bentuk proyek. Kemudian kita akan berkampanye di sosial media tentang hal-hal pernikahan yang bermasalah di masyarakat. Oke. Apa itu mahram? Apa itu mahram? Mahram adalah orang yang haram dinikahi. Atau deretan golongan orang yang haram dinikahi. Siapa itu dengan ayah, saudara laki perempuan, saudara laki-laki kalau dia seorang perempuan, sesusuan dan lain sebagainya. Kita sudah bahas ini. Nanti kita simulasikan dalam bentuk proyek nanti. Kemudian apa sih hikmah pernikahan, nanti kita simulasikan ya. Kita sudah bahas ini hikmah pernikahan dan lain sebagainya. Oke. Model pembelajaran yang kita akan pakai adalah project based learning, yaitu pembelajaran berupa sebuah masalah, di mana masalah itu didesain dalam bentuk penyelesaiannya didesain dalam bentuk proyek. Jadi nanti kita akan membuat proyek dari masalah-masalah pernikahan di masyarakat. Masalah yang terjadi, yang tren sekarang adalah tentang apa kira-kira? Pernikahan dini ya. Kan banyak anak-anak yang tidak bisa lanjut kuliah gara-gara stop di pernikahan. Nanti kita akan telusuri apa penyebabnya, faktor-faktornya apa dan lain sebagainya. Nah, yang kita pakai nanti PJBL. Oke, proyeknya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk PPT, atau bisa dalam bentuk poster digital. Tergantung dari kesepakatan semua kelompok. Tergantung apa yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian di kelompoknya. Oke. Tujuan pembelajaran satu adalah siswa mampu memahami syarat dan rukun nikah. Ini sudah dipahami ya. Ini sudah dipelajari, bahkan tadi sudah dijelaskan sampai rukun-rukunnya nomor 1 sampai 5. Kemudian siswa mampu memahami konsep mahram dalam pernikahan. Ini juga kita sudah bahas. Semuanya ini kita tinggal simulasikan dalam bentuk proyek. Kemudian ketiga, siswa dapat menjelaskan kewajiban dan hak suami istri dalam pernikahan. Ini juga nanti kita simulasikan. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi hikmah pernikahan. Nah, hikmahnya nanti kita akan masukkan dalam proyek. Oke, kegiatan pengembangan. Mari kita lakukan kegiatan pengembangan dengan cara kalian adakan diskusi kelompok, topik yang ingin kalian angkat seperti apa, media yang kalian pakai seperti apa. Silakan, saya kasih waktu sekitar 1 sampai berapa menit? 7 ya? Oke, silakan berdiskusi di kelompoknya. Oke, tentang permasalahan pernikahan di masyarakat. Oke, silakan. 3, oke. Kelompok 1. Bagaimana hasilnya? Bagaimana? Pernikahan ini juga Pak? Ya, mungkin dalam bentuk poster nanti ada di sini Pak. Oke. Kalau ada masalah silakan bertanya. Oke. Kelompok ini apa yang mau diajarkan? Poster juga. Oke, silakan Analisa dulu. Analisa apa topiknya, apa judulnya dan lain sebagainya. Oke, silakan. Ini poster juga ya. Jadi, ya. Posternya. Apa judulnya? Jelaskan ya. Apa itu mau diambil? Salah ya, silakan ya. Silakan buka penyampang link yang bisa dibaca. Silakan. Di belakang sana. Oke. Mengambil tema apa? Oke. Mengambil tema apa di situ? Poster. Tentang bagaimana Bahayanya, bahaya analisa silakan. Bahaya dalam bentuk medis dan lain sebagainya. Faktor-faktornya. Oke? Berarti 5.
Desa Gidi. Materinya nanti di sana. Nanti kirim saja di sana. Oke, sudah selesai? Sudah? Belum ya? Masih menganalisa ya? Silakan analisa. Kolom posisi tidak pertanyaan? Ada? Ada masalah? Ada? Oke. Silakan berdiskusi. Apa yang menjadi penyebabnya tadi? Apa penyebabnya? Bahaya. Ya, poin-poinnya. Bahaya dalam bentuk medis dan apa namanya? Medis, mental, apalagi dampak selama pendidikannya. Oke, medisnya dalam bentuk apa namanya? Bahaya dalam bentuk medis terjadi stunting ya. Nah, pada saat kehamilan, pada saat melahirkan akan terjadi masalah. Oke, sudah? Sudah selesai? Sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Sana? Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah? Yang berapa nih? 4 sudah? 5? Sudah semuanya? Oke, silakan kirim. Silakan kirim ke link yang sudah saya lihat dulu. Apakah sudah sampai atau belum? Oke, semua media sudah ada sudah dikirim. Bisa kita presentasikan proyek yang kalian sudah buat. Semuanya memilih proyek dalam bentuk PPT. Kita mulai dari kelompok poster solid dalam bentuk poster digital. Kelompok 1 sampai kelompok terakhir semuanya memilih poster digital dengan tema yang berbeda-beda. Tema kelompok 1 memilih tema apa nih? Stop nikah dini. Oke, silakan kelompok 1 mengajukan melakukan presentasi dari proyek yang telah dibuat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan setelah membuat sebuah proyek. Nah, di sini kami mengambil judul Stop Nikah Dini. Nah, untuk penjelasan pertama dari poster kami yaitu di sini ada seorang wanita yang memakai baju adat Bugis sesuai dengan budaya-budaya kita yang sedang dihantui oleh beberapa masalah di belakangnya. Nah, masalah-masalah tersebut adalah masalah ekonomi, dia juga mengalami putus sekolah, dan bahkan dia juga mengalami KDRT. Nah, apa sih hal yang menjadi faktor-faktor penyebab dari hal tersebut bisa terjadi? Hal-hal yang menghantui wanita tersebut. Mari kita simak lebih lanjut. Jadi, faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini menjadi salah satu, seakan seperti salah satu, ataupun bahkan bisa menjadi satu-satunya jalan keluar seseorang yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah menjadi tingkat pendapatan yang lebih tinggi, yaitu dengan menikahi orang yang lebih kaya. Ini untuk berbagai macam orang, ini menjadi jalan keluar untuk lari dan dari berbagai macam kesulitan yang dihadapinya. Terdapat penelitian juga yang menyatakan bahwa sejumlah informan yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka melakukan praktik pernikahan ini dikarenakan karena ingin memperbaiki ekonomi keluarga mereka. Alasan-alasan tersebut paling sering dilontarkan oleh orang tua pihak wanita dan para perempuan itu tersendiri. Hal ini sangat-sangat mencerminkan bahwa masalah ekonomi adalah suatu hal yang sangat sulit untuk dihadapi bagi kita dalam suatu masyarakat. Bahkan sampai menikahkan anaknya di usia yang dini untuk menghindari masalah tersebut. Ini adalah masalah yang harus kita pecahkan
bersama-sama. Faktor yang kedua yaitu faktor pendidikan. Sebagai salah satunya menjadi dampak, dia juga menjadi penyebab. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kurangnya pendidikan bagi seorang wanita ataupun seorang perempuan bisa menyebabkan mereka kurang tahu tentang pendidikan seks, pendidikan tentang ilmu pernikahan. Terdapat penelitian yang menerangkan bahwa faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab dari maraknya praktik pernikahan dini di suatu desa di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan anak tersebut terhadap seksualitas. Mereka tidak mengetahui konsekuensi apa yang mereka hadapi saat melakukan seks pranikah. Dalam mengatasi problematika seperti ini, pendidikan yang menjadi sebab bisa juga menjadi sebuah penyelesaian masalah, yaitu dengan meningkatkan tingkat pendidikan kita bisa mengetahui apa saja penyebab, faktor, dan hal-hal yang bisa disebabkan oleh pernikahan dini. Lanjut. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang ada di masyarakat. Selanjutnya itu ada namanya faktor keluarga, atau bisa juga kita kaitkan dengan faktor lingkungan sekitar. Yang dimana seperti yang kita tahu, terutama bagian-bagian yang jauh dari perkotaan, tradisi pernikahan dini ini sudah menjadi akar permasalahan yang sangat kuat, sehingga orang tua ini menganggap bahwa adanya pernikahan dini bagi anak mereka itu suatu kebanggaan itu sendiri, padahal itu sama sekali tidak benar adanya dan bahkan mengganggu masa depan daripada anak itu sendiri. Kemudian selain itu ada juga faktor media massa, yang dimana seperti yang kita tahu bahwa di era globalisasi sekarang kita sangat mudah sekali menemukan informasi dari luar sana, yang dimana media massa ini sangat mudah menggerakkan perspektif dari masyarakat itu sendiri, sehingga budaya-budaya yang ada di yang biasa ditemukan oleh remaja-remaja ini rentan sekali menemukan hal-hal negatif dalam satu atau dua klik saja, sehingga itu dapat memicu adanya pergaulan bebas yang ujung-ujungnya menimbulkan keinginan atau hawa nafsu yang ingin melakukan pernikahan itu sendiri. Sehingga dari banyaknya faktor-faktor yang telah kami sebutkan tadi dapat menimbulkan maraknya terjadinya pernikahan dini, terutama di Indonesia, khususnya yang ada di daerah kita. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan terkait poster kami beserta faktor-faktornya. Nah, untuk sebagai penutup di bagian bawah ini, di bagian bawah sini ada kata-kata sih. Ini bukanlah tradisi tetapi pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut menutup presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Ada sebuah kalimat yang luar biasa. Ini bukan tradisi, tetapi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi menurut kelompok 1, terjadinya pernikahan dini adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa? Tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Oke, next. Kelompok berapa? Oke, silakan. Lanjutkan cincin di usia dini. Oke? Oke? Ini sudah sampai? Oh, hentikan cincin di usia dini. Silakan kelompok yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 5, silakan. Hentikan cincin di usia dini. Ingat bahayanya, bro. Ingat bahayanya, bro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil riset dan diskusi kami mengenai pernikahan dini yang kami tuangkan di poster digital dengan judul Hentikan Cincin di Usia Dini. Nah, mengapa kami mengambil judul ini? Karena berdasarkan hasil riset dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama, bahwasanya ada sekitar 40.000 kasus pernikahan dini di 2024 yang tercatat di Indonesia. Hal ini perlu kita soroti karena mengingat bahwa pernikahan dini memiliki banyak sekali dampak negatif yang serius bagi pihak lelaki maupun perempuan. Nah, dampak negatif dari pernikahan dini ini bisa kita lihat dari aspek
sosial, ekonomi, ataupun kesehatan, baik itu kesehatan sang ibu ataupun sang bayi. Oleh karena itu, penjelasan mengenai dampak negatif ini akan dielaborasi oleh teman saya. Oleh karena itu, saya serahkan kepada Ibu Fatimah. Baik, saya akan menjelaskan dampak-dampak negatif dari pernikahan di usia ini. Nah, dampak negatif terhadap sosial yaitu pertama, putus sekolah, yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga, yang ketiga, kesenjangan gender. Kemudian aspek ekonomi yaitu pertama, pengurangan investasi dalam pendidikan, yang kedua, peningkatan angka kelahiran. Nah, yang berikutnya dalam aspek kesehatan. Yang pertama yaitu gangguan kesehatan akibat pernikahan dini bisa menyebabkan perempuan beresiko mengalami osteoporosis. Selain membuat tubuh menjadi gugup, tulang lebih rapuh dan mudah patah. Pernikahan ini juga bisa mengakibatkan kanker mulut dan rahim. Nah, yang kedua yaitu pernikahan tidak harmonis. Menikah membutuhkan kesiapan psikologis yang matang karena akan ada banyak pasangan surut masalah di dalamnya. Baik, saya akan kembalikan kepada. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga hal ini bisa menjadi renungan bagi kita semua untuk mencapai dan berusaha mencapai cita-cita kita dan menunda melakukan pernikahan dini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan cincin di usia dini. Ingat bahayanya. Jadi bahayanya banyak dari segi medis, dari segi sosial, dan dari segi ekonomi. Itu banyak bahayanya. Jadi maraknya terjadi pernikahan ini karena ingin mencoba sesuatu yang dia anggap sebagai bagus untuknya, tetapi sebenarnya tidak bagus. Oke? Ini ada kata-kata di bawahnya, pernikahan dini seringkali berakhir penyesalan. Betul, penyesalan. Data dari Pengadilan Agama itu sekitar 78 di 2023 karena 2024 saya belum lihat. 2023 kasus tentang perceraian karena pernikahan dini. Itu tadi karena ingin mencoba-coba sesuatu yang indah menurutnya, tetapi sebenarnya tidak indah. Banyak hal-hal yang dia belum. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok berapa lagi? Ya, kelompok saya lihat dulu. Ini ya, stop pernikahan dini. Silakan, kelompok yang bersangkutan untuk memaparkan materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil tugas proyek kami yang kami ambil dalam bentuk poster digital. Nah, pertama-tama kami mengambil judul Stop Pernikahan Dini. Nah, mengapa sih kami mengambil judul ini? Karena pernikahan dini sekarang ini lagi marak-maraknya terjadi di kehidupan remaja sekarang ini. Nah, yang pertama itu yang kami masukkan dalam poster digital ini, yang pertama yaitu apa sih itu pernikahan dini? Nah, menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau pasangan di bawah usia 19 tahun. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Selanjutnya kami menjelaskan dampak pernikahan dini. Nah, yang pertama yaitu beresiko anak cantik karena kekurangan gizi. Yang kedua, munculnya siklus kemiskinan antar generasi. Yang ketiga, resiko meninggal saat melahirkan ini. Selanjutnya, beresiko munculnya kekerasan dalam rumah tangga, meningkatnya angka perceraian, dan wajib belajar tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya penjelasan lebih lanjut saya serahkan kepada Nur Zalina. Baik, adapun cara pencegahan pernikahan dini yang pertama yaitu menyediakan pendidikan formal yang memadai. Riset menunjukkan meningkatnya tingkat pendidikan dapat mengurangi perkawinan anak. Kedua, sosialisasi tentang pendidikan seks. Mengedukasikan anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan. Ketiga, memberdayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini. Penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Keempat, meningkatkan peran pemerintah. Dan kelima itu mendorong terciptanya kesetaraan gender. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan
apa itu pernikahan dini dan Undang-Undang Nomor 16 tentang batasan usia yang dinamakan pernikahan dini. Berapa batasannya? 19 tahun. Laki-laki? Laki-laki berapa? 19. Perempuan berapa? 19. Ya. Kegiatan pengembangan kita sudah lakukan. Kita sudah analisis kasus-kasus yang tren terjadi di sekitar kita. Semua kelompok mengambil tema tentang pernikahan dini. Dan ini memang kasus yang paling marak di Kabupaten Baru. Ini bahkan teman-teman kita saja banyak yang tidak lanjut kuliah karena stop di pernikahan. Oke, jadi poster yang kalian buat tadi itu tugas kalian adalah sebar sebanyak-banyaknya supaya para pemuda itu bisa sadar dan bisa lanjut kuliahnya dan bisa mencapai cita-cita yang sudah dia cita-citakan selama ini. Oke, Dok? Lebih-lebih kalian jangan nanti berakhir di pernikahan dini ya. Oke. Kegiatan pengembangan kita sudah laksanakan. Sekarang kita sebelum kita simpulkan, ada yang mau bertanya? Silakan. Duduk saja. Tak usah terlalu tegang lah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Jeffrey Iksan. Saya ingin bertanya mengenai kasus pernikahan dini. Menurut pandangan Bapak, bagaimana kasus pernikahan ini di mata Bapak sebagai seorang yang sudah menikah. Oh iya. Dan bagaimana cara pencegahan agar pernikahan dini itu tidak terjadi, agar dampak-dampak yang telah dipaparkan tadi itu tidak terjadi kepada para pemuda-pemuda yang masih bersekolah atau bahkan yang Wah, panjang sekali pertanyaannya ini. Oke, sudah? sudah Pak. Oke. Menurut saya tentang pernikahan dini itu secara agama memang sah, tapi secara undang-undang tidak sah. Oke, ada dampak yang tidak sangat besar akibatnya, terutama pada anak, terutama pada diri seorang, termasuk perempuan. Oke, tentang bagaimana dia pada saat dia hamil, terjadi kehamilan, terjadi keguguran ya, dan bahkan terancam pada ibunya sendiri karena beberapa aspek yang belum saatnya dia harus mengandung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belum siap dalam bentuk mental. Dalam keluarga itu bukan hanya dalam bentuk materi yang harus dipersiapkan, tapi mental, materi, kesiapan dan lain sebagainya. Yang menikah ini belum siap, akhirnya belum bisa merawat, menjaga, menjalankan keluarga dengan baik. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Banyak cara yang bisa mencegah. Itu pertama adalah pendidikan. Pendidikan dia pemerintah harus berperan aktif dalam mengembangkan pendidikan. Bagaimana pendidikan itu di mata anak muda itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya sekedar untuk mencari kerja. Jadi pendidikan itu bukan untuk sekedar mencari kerja, tapi pendidikan itu adalah betul-betul adalah sebagai bekal kita untuk kehidupan nanti. Yang kedua adalah sosial media, peran sosial media. Ini dampaknya sebenarnya kita di negara kita adalah karena tidak membatasi. Coba kita lihat negara-negara maju seperti Australia, itu membatasi usia kalau tidak salah 16 tahun baru bisa. Amerika Serikat pun membatasi. Jepang sendiri yang membuat teknologi dia batasi. Kita tidak terbatas. Akhirnya anak-anak remaja itu terpengaruh di konten-konten yang ada di sosial media. Bahkan ada yang terjadi percintaan di sosial media. Kenalan sosial media, adakan pertemuan, dia saling jatuh cinta, akhirnya sama-sama lah mendaftarkan nikah, padahal belum siap secara mental. Ini juga. Selanjutnya adalah keluarga. Keluarga juga harus berperan aktif. Oke, keluarga harus berperan aktif. Ini kalau misalkan keluarga yang tidak berpendidikan seperti itu harus berakhir di pernikahan. Intinya adalah daripada kamu tidak sekolah, lebih baik nikahkan. Itu juga yang menjadi tren di masyarakat. Ya, itu ya.
Berikan apresiasi dulu kepada ada lagi tidak? Ada lagi tidak ya? Masih ada? Kita simpulkan. Kira-kira siapa bisa simpulkan? Ada yang bisa simpulkan dari materi kita hari ini? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini yaitu pertama, kita telah mengetahui semua apa sih faktor-faktor yang menjadi penyebab dari pernikahan dini, di mana faktor-faktor tersebut yang tadinya ada faktor ekonomi, pendidikan, keluarga, dan media sosial. Nah, ada juga dampak-dampak yang disebabkan oleh pernikahan dini tersendiri. Itu tadi ada dampak ekonomi, ada dampak fisiologis, dampak psikologis, dampak keluarga sendiri nanti akhirnya bisa berakhir pada KDRT ataupun perceraian. Nah, ada juga yang tadi telah dijelaskan cara pencegahannya oleh Nurul Zakina, yaitu kita meningkatkan pendidikan kita tentang pernikahan dini, tentang edukasi seks yang harus ditingkatkan oleh pemerintah. Nah, mungkin itu saya dari saya. Oke, apresiasi dulu. Oke, kita sudah simpulkan pembelajaran kita hari ini oleh Sapongan ini. Mari kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Refleksi pembelajaran. Apa ilmu baru yang kamu temukan pada pembelajaran hari ini? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ilmu yang saya dapat pada hari ini yaitu adalah saya telah mengetahui apa itu pernikahan dini, dampak yang disebabkan oleh pernikahan dini, dan bagaimana cara pencegahannya. Oleh sebab itu, pernikahan dini itu memang sangat tidak dianjurkan untuk para anak-anak muda. Memang sebaiknya melanjutkan pendidikan dulu agar nantinya bisa lebih sukses dan menjalani hidup bahagia, agar lebih terjamin ke depannya. Oke. Kita sudah refleksikan dari teman kita bahwa ilmu baru yang ditemukan adalah bagaimana pernikahan dini itu dampaknya, pencegahannya dan sebagainya. Next, pertanyaan selanjutnya. Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut supaya pernikahan dini tidak terjadi sama kalian? Kira-kira apa lagi yang kita harus perkuat pada diri kita? Apa kira-kira? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Jadi setelah tadi kami melihat poster-poster yang telah dibuat oleh teman-teman kelompok yang lain, yang ingin kami pelajari lebih lanjut adalah bagaimana kita lebih bisa memahami tentang aturan-aturan pernikahan dini supaya kita bisa merefleksikan hal tersebut ke dalam diri masing-masing sehingga pernikahan ini tidak dapat terjadi dan sudah dapat kita melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Karena di sini bukan hanya melanggar tentang pendidikan, tetapi juga seperti yang kita berikan oleh kelompok satu tadi, bahwa pernikahan dini itu melanggar hak asasi, di mana dalam hal tersebut ini menyinggung bagaimana seseorang remaja berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta bebas memilih pasangan hidup. Oke, Itu yang ingin apresiasi. Kita sudah refleksikan. Mari kita tutup pembelajaran kita. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Nah, mari kita tutup semua apa yang kalian temukan hari ini. Kita amalkan, kita perkuat antivirus kita supaya kita tidak terpengaruh dengan peningkatan teknologi, peningkatan sosial media. Semua pengaruh-pengaruh itu kita saring dulu, semua media, semua informasi kita saring dulu, baru kita bisa simpulkan. Ya, cara pencegahannya kita sudah pelajari, dampaknya kita sudah bahas. Sisa bagaimana kita bisa refleksikan di dalam kehidupan kita supaya kita berhak bersekolah dengan baik, kemudian kita dapat mendapatkan apa yang kita ingin cita-citakan hari ini. Oke, cukup sekian. Silakan tutup kelas mengambil alih. Judul siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai.
selesai beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum